Peraturan aneh di Korea Utara yang bikin kalian bersyukur tinggal di Indonesia. Yang pertama adalah hukuman 3 generasi. Hal ini berlaku jika misalkan di keluarga kalian ada yang melakukan kesalahan berat. Jadi di sini nggak hanya yang bersalah aja yang dihukum, tapi 3 generasi dari dia. Misalnya dia punya anak, anaknya dihukum. Terus dia punya orang tua, punya nenek, itu ikut semua dihukum. Dan biasanya mereka dipekerjakan di penjara sebagai pesuruh gitu. Bahkan kalau misalkan kalian punya anak di penjara, nanti anaknya juga harus kerja untuk penjara itu juga. Yang kedua adalah mengumpulkan kotoran manusia sebagai pupuk. Jadi kabarnya Korea Utara ini kekurangan pupuk kimia untuk bertani. Jadi warga negaranya diwajibkan untuk mengumpulkan kotorannya dan nanti akan ditimbang dan dikirim ke tempat-tempat pertanian. Yang nantinya kumpulan kotoran ini akan digabungkan dengan jerami dan akhirnya dijadikan pupuk. Yang gue bingung adalah kalau misalkan satu RT disuruh kumpulin gitu, yang mau ngumpulin siapa? Dibayar berapa? Unik Korea Utara Part 2. Nah, kalau misalkan kalian lihat di peta-peta Korea, itu biasanya kan Korea terbagi menjadi 2 nih, kayak gini sebelah kiri gue, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Tapi sebagian besar masyarakat Korea Utara sendiri percaya bahwa Korea itu hanya ada satu, yaitu Korea yang mereka tempati dengan ibu kota Pyongyangnya. Bahkan katanya di buku-buku pelajaran sekolah di Korea Utara itu isinya kayak gini peta Koreanya. Unik kedua adalah misalkan kalian orang Korea Utara dan kalian punya anak namanya depannya Kim. Itu kalian harus cepat-cepat ganti karena nama Kim hanya boleh dipergunakan oleh pemimpin mereka yaitu Kim Jong-un sendiri. Fakta ketiga yang agak cukup aneh adalah di sana dilarang untuk melipat koran. Alasannya adalah karena di koran-koran Korea Utara itu sering memuat foto-foto orang penting dan pejabat-pejabat tinggi. Sehingga kalau kalian melipat itu dianggap tidak menghormati mereka sebagai pemimpin. Apa keuntungan menjadi warga negara Korea Utara? Asuransi kesehatan gratis buat warganya. Jadi kalau kalian sakit, kalian nggak perlu pusing untuk nyari uangnya di mana. Yang kedua, bebas pajak penghasilan bagi warga negara Korea Utara. Yang ketiga adalah rendahnya tingkat kemacetan di Korea Utara yang mengakibatkan polusi di Korea Utara itu sangat rendah. Selanjutnya adalah pendidikan gratis untuk bagi seluruh warga negara Korea Utara. Bahkan setelah kalian lulus dari sekolah, kalian nggak perlu repot-repot untuk cari kerja karena pemerintah udah bakal nyiapin jalur kerja yang cocok buat kalian dan kalian harus ditempatin di mananya itu udah ditentukan dari awal. Tentunya ini berefek kepada tingkat pengangguran yang lebih rendah dari negara lain dan juga tingkat kriminalitas yang sangat rendah di Korea Utara. Dan yang terakhir keuntungannya adalah mereka mengeklaim bahwa negaranya belum ada kasus coronavirus sampai dengan saat ini. Walaupun itu diragukan oleh beberapa negara dan lembaga kesehatan. Karena netizen Indonesia sering banget dikenal dengan nanya, agamanya apa kak? Sekarang gue bakal bahas data-data dari agama di Korea Utara. Biar lu puas. Sebenarnya nggak dikeluarkan, nggak diekspos data resmi dari institusi di Korea Utara, tapi banyak lembaga-lembaga yang mencoba untuk mencari tahu. Nah kayak gini nih, di Wikipedia ada info, di yang hijau muda itu sekitar 64% itu ateis. Jadi kebanyakan warga Korea Utara itu mayoritasnya ateis atau tidak punya agama. Sisanya itu ada yang mempercayai kepercayaan kuno Korea kayak shamanisme, kondoisme. Ada juga yang Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik. Tapi mereka semua itu dibanding ateis masih minoritas banget, jauh banget. Muslim juga ada, tapi itu kebanyakan dari kedutaan-kedutaan besar yang ada di Korea Utara. Jadi kebanyakan Muslim di sana itu kebanyakan diplomat-diplomat yang kebetulan kerja di sana. Ya pacar orang Korea Utara bisa nggak sih? Jawabannya bisa dan enggak. Kalau jawabannya enggak karena susah banget. Kalau kalian berniat punya pacar orang Korea Utara, pada saat kalian misalnya traveling atau kalian sekolah di Korea Utara, itu jawabannya nggak bisa. Karena ada aturan di mana orang Korea Utara itu nggak boleh pacaran atau memiliki hubungan sama orang di luar Korea Utara. Dan aturan ini dibuat oleh Kim Jong-un sendiri. Wanita-wanita Korea Utara itu biasanya dijodohkan oleh keluarga mereka, terutama kalau misalnya dari jabatan yang tinggi, keluarga terpandang, itu biasanya udah ada jodohnya jauh-jauh hari udah ditentuin. Bahkan kalau kalian dari keluarga biasa aja di Korea Utara itu susah juga karena kalian perempuan itu harus wajib militer kira-kira 7 tahun. Terus kalau cowok itu sekitar 10 tahun, bahkan belasan tahun. Nah misalkan kalian punya pacar orang Korea Utara tapi kalian ketemunya nggak di Korea Utara. Itu ada sedikit kemungkinan bisa, tapi jangan sampai ketahuan. Karena kabarnya kalau sampai ketahuan, karena pastinya pasangan kalian yang orang Korea Utara itu ketika kembali ke Korea Utara. Gue mau jawabin pertanyaan yang ini. Sebenarnya kalau boy band kayaknya nggak ada, setahu gue ya. Tapi kalau misalnya girl band ada, namanya itu Moranbong.
Girl band ini dibentuk tahun 2012 dan anggotanya sendiri dipilih langsung oleh Kim Jong-un. Kostum mereka tuh kayak gaya-gaya militer gitu. Dan lagu yang dinyanyikan juga nggak random, tapi lagu yang semacam kenegaraan dan banyak kata-katanya yang menyanjung pemimpin-pemimpin Korea Utara gitu. Seperti ada lirik yang mengatakan gini, bagaimana dia bisa begitu baik, senyumannya manis dan hangat kayak gitu. Nanti di akhir sini akan gue kasih videonya. Korea Utara itu produksi film nggak sih? Jawabannya ada. Bapaknya Kim Jong-un, waktu itu Kim Jong-il, itu salah satu penggemar film-film Hollywood. Terutama di rumahnya itu kira-kira katanya ada 15.000 judul film. Dan yang dia suka tuh kayak macam Rambo, terus James Bond, dan lain-lain. Tapi itu dia kesel karena Korea Utara itu belum bisa bikin produksi film-film bagus kayak di Hollywood. Sampai akhirnya dia nyuruh bawahannya untuk nyulik salah satu produser terkenal di Korea Selatan bersama istrinya yang kebetulan waktu itu merupakan artis di Korea Selatan. Film yang waktu itu dibuat dan menjadi hits di Korea Utara waktu itu ini Pulgasari judulnya, kayak semacam Godzilla-nya Jepang. Setelah produksi beres, produsernya ini harus ke Vienna, Austria untuk menyelesaikan kayak dokumen-dokumen gitu deh. Dan pada waktu itu dia langsung merencanakan untuk kabur sama istrinya ke Amerika. Karena Kim Jong-il kesel dia tuh kabur ke Amerika, akhirnya semua kredit-kredit film yang dia buat gak ditulis nama dia. Dia disebut pengkhianat dan semua filmnya di-ban sama Kim Jong-il. Korea Utara itu ada TV nggak sih? Ya ada jawabannya. TV-TV yang dijual di Korea Utara itu kabarnya dijual dengan sistem yang namanya PAL. Sistem ini memungkinkan untuk TV itu nantinya hanya mengambil siaran-siaran TV dari Korea Utara aja, nggak bisa dari Korea Selatan. Apalagi dari luar negeri yang lain. Sampai dengan 2016 kabarnya Korea Utara itu punya 4 stasiun TV besarnya, yang semuanya dikelola dan diatur oleh pemerintah tentunya. Yang pertama ada Korean Central TV, satu-satunya stasiun TV yang paling tua dan bisa diakses di luar Korea Utara. Yang kedua ada Mansuade Television, yang isinya tentang pendidikan-pendidikan gitu, yang hanya tayang weekend Sabtu dan Minggu aja. Sabtu sekitar tayangnya 3 jam, dan Minggu sekitar 9 jam. Yang ketiga dari Yongnangsam, sama isinya tentang pendidikan-pendidikan gitu. Dan yang terakhir ada Athletic Television, yang isinya mengenai kompetisi-kompetisi atlet dari Korea Utara dan kehidupan sehari-hari atletnya. Mau pindah ke negara lain bisa, tapi ya itu susah banget. Bahkan buat warga negaranya jalan-jalan di sekitaran Korea Utara dengan menggunakan transportasi kayak pesawat gitu itu susah banget karena kalian butuh izin dan harus ada surat yang menyatakan kalau kalian diperbolehkan. Dan kalaupun kalian boleh keluar negeri menggunakan pesawat, kalian itu butuh tujuan tertentu. Misalnya kalian seorang atlet yang mewakili Korea Utara, atau kalian merupakan keluarga diplomat di Korea Utara, atau kalian bekerja sebagai pebisnis yang menyangkut hubungan ekspor-import Korea Utara dengan negara lain, baru boleh. Segitupun kalian harus dikawal dengan petugas resmi yang diutus dari Korea Utara. Itu pun kalian bakal diawasin oleh salah satu petugas resmi dari Korea Utara. Jadi kalau kalian melakukan hal yang menyimpang, bakal langsung diperingatin. Makanya dari mereka tuh banyak yang melakukan pelarian dengan jalur ekstrim. Misalnya nyebrang ke perbatasan China ini, dan kalian tahu di perbatasan ini, itu banyak banget mayat-mayat yang ditembak karena ketahuan bakal kabur. Kesaksian orang yang pernah kabur dari Korea Utara ke Korea Selatan namanya Kang Nara. Untuk lengkapnya kalian bisa cek di YouTube-nya Drew Binsky yang ini. Jadi asalnya itu dari Chongjin, Korea Utara. Si Kang Nara ini kabur ke Korea Selatan sama mamahnya doang. Dia ninggalin keluarganya, ninggalin temennya dan lain-lain pada tahun 2015. Di sana itu dia merupakan orang kaya dan dia kabur karena dia merasa walaupun dia kaya dia nggak punya kebebasan di sana. Sehingga dia bisa bayar orang sekitar $10.000 untuk nyelundupin dia dan mamahnya untuk bisa berenang melewati sungai Amnok atau Yalu River ini. Jadi ini Korea Utara dan ini langsung China. Dan dari China dia lari lagi ke Thailand, dan di Thailand dia sempat dipenjara 1 bulan, dan dia setelah dipenjara dia nelpon kedutaan besar Korea Selatan untuk minta bantuan agar dia bisa pergi ke Korea Selatan. Fun fact tentang Kang Nara, dia merupakan konsultan Korea Utara di film Crash Landing on You. Dia ceritain semuanya tentang Korea. Di Korea Utara ada internet gak sih? Jawabannya ada. Tapi aksesnya hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang dipercaya banget sama negara. Contohnya kayak militer, intelijen, ilmuwan.
Tapi buat warga negara biasa, ada yang namanya Kwangmyong, yaitu intranet. Beda ya sama internet, jangkauannya itu lebih sedikit. Terus gimana kalau yang punya handphone? Handphone boleh aja kok punya kayak gini, tapi di dalamnya itu udah ditanamin software mata-mata dari pemerintah. Jadi semua hal yang kalian lakukan di handphone itu, datanya itu langsung dikirim ke pemerintah pusat. Terutama kalau kedetek data dari luar negeri yang masuk atau keluar dari handphone kalian itu kalian langsung dicari. Dan smartphone ini nggak bisa digunain untuk nelfon ke luar negeri, cuman di kisaran Korea Utara aja. Dan kalau kalian ketahuan nonton porno atau menyebarkan informasi jelek tentang keluarga Kim, kalian bisa terancam untuk dihukum mati. Kalian tahu nggak sih Kim Jong-un pernah sekolah di Swiss secara rahasia? Dia dikasih nama samaran yaitu Pak Un, dan mengaku sebagai seorang anak diplomat dari Korea Utara. Bahkan karena nggak pinter-pinter banget sekolahnya, ayahnya harus mindahin dia ke sekolah yang persaingannya nggak begitu ketat. Dan dia juga hobi banget main basket dan main game. Dan ternyata karena cukup lama dia sekolah di Swiss, dia addicted banget sama keju dari Swiss. Sampai kabarnya sampai sekarang, pemerintahan Korea Utara menghabiskan dana puluhan ribu pound per tahun untuk import keju dari Swiss, yang bertujuan supaya Kim Jong-un ini tetap senang dan tetap terus bisa makan keju Swiss. Dan di 2012 kemarin, salah satu surat kabar namanya The Union memberikan dia award sebagai The Sexiest Man Alive 2012.